Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga RW 07, masyarakat RW 07, Perumahan Taman Kota Permai 6, Keroncong Village. Hari ini kita mau berbincang-bincang, berdiskusi ya terkait dengan program dan visi misi calon Ketua RW 07. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai ya dengan calon dan warga, salah satu warga RW 07 ya. Nah, di sini sudah hadir ya calon dari Ketua RW 07 yaitu Bapak Haji Edi Santoso. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang, Wah, Bapak. semangat banget ya Pak ya. Semangat, Ya, harus semangat. energik terus Harus pokoknya ya. semangat, harus semangat. Dan sudah ada juga salah satu warga RW 07 Bapak Ustadz Jupriyono yang hari ini juga hadir dalam podcast kita di rumah podcast ya. Selamat siang, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Buat seluruh warga RW 07, salam sehat selalu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang santai terkait dengan program dan visi misi ya. Nanti agar seluruh masyarakat RW 07 tahu terkait dengan apa sih ya program visi misi dari para calon ketua RW 07 ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian seluruh warga RW 07 sudah tahu nih ya tentang profil dari Bapak Haji Edi Santoso. Beliau ini adalah seorang pengusaha, kemudian beliau juga seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tentunya kita semua sudah tahu. Beliau juga aktif di dalam kepengurusan NU Jati Uwung ya. Jadi masyarakat tentunya sudah tahu. Nah, beliau juga pernah menjabat 2 kali atau 2 periode Ketua RW 07 Taman Kota Permai 6 Keroncong Village ya. Nah, pada kesempatan kali ini beliau ingin mengabdikan kembali ya atas dorongan masyarakat, ingin mengabdikan kembali untuk mengabdi kepada masyarakat RW 07. Nah, kita akan bertanya-tanya apa sih sebetulnya yang melatar belakangi, yang mendasari Pak Haji ini masih ingin berkontribusi, bermanfaat untuk masyarakat ataupun warga RW 07. Nah, silakan Pak Haji barangkali bisa memberikan apa sih sebetulnya yang mendasari Pak Haji ini masih tetap mengabdi kepada masyarakat dan warga khususnya di RW 07. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, ya para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan umumnya di semua RW 07 ya, baik ya RT 1 sampai dengan RT 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat, salam kebajikan. Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan pada siang hari ini, yang pada nantinya endingnya juga hanya satu hal, ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan keridhaan Allah setidaknya apa yang kita lakukan akan membuahkan sebuah kebaikan di mata atau di hati ya pelaku itu sendiri, ya umumnya di semua lapisan masyarakat. Terima kasih Pak Prabowo atas waktunya. Sebenarnya ya terlalu 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 mulu-mulu tadi, saya itu pengusaha apa biasa aja ya nggak apa-apa, tapi alhamdulillah memang ya saya juga memang alhamdulillah Allah berikan sesuatu sehingga saya bisa ya nyaman di dalam bermasyarakat, karena sudah nggak kerja repot-repot lagi, tapi kita syukurin. Tapi yang jelas, jadi yang mendasari semuanya itu ya adalah tadi disampaikan bahwasanya saya sudah pernah menjabat 2 periode, dan itu ya sesuatu yang ya yang sangat istimewa buat saya. Karena apa? Karena ya disitulah pertama kali saya mengabdi di masyarakat, walaupun memang terus terang aja ya alhamdulillah kita punya pengalaman-pengalaman organisasi yang itulah yang mampu mengantarkan kita menjadikan rujukan di dalam kita bermasyarakat dan berorganisasi. Jadi dari situlah kita kemarin juga pernah menjabat 2 kali, dan selanjutnya kita off dulu
ya karena memang waktu itu juga ada sesuatu yang sangat penting, yaitu urusan keluarga. Ya bagi kami adalah keluarga itu nomor satu, number one. Jadi dalam arti ya setelah kita istilahnya berhubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Kanjeng Nabi, dan ini ya dengan keluarga. Nah, itu juga menjadi komponen yang sangat penting yang tentu harus kita perhatikan juga, bahwasanya bagaimana juga kita harus bisa mampu menempatkan diri dan memilah-milah di dalam berkehidupan. Jadi yang jelas gini ya Pak ya, jadi memang ya tidak mungkin, saya sendiri juga ya sudah selesai. Sebenarnya juga udah istirahat, udah ya menjadikan ya jadi orang tua aja lah. Ya walaupun saya jadi orang tua, saya juga ya alhamdulillah menjadi orang tua yang baik, tidak pernah ngomel, tidak pernah bawel, tidak pernah ya apapun itulah yang kurang sehat, yang kurang membangun. Jadi ya memang ya pada akhirnya ya kondisi ini dari tokoh-tokoh di semua lini itu ya mengharapkan ya saya harus hadir di dalam ya kontestasi politik kecil-kecilan di RW 07 ya. Saya juga dari awal saya sampaikan, saya itu nggak berminat, saya nggak berkehendak. Tetapi kalau Allah berkehendak melalui orang-orang baik seperti jenengan ini, nah ini buat saya adalah sebagai wasilah, dan itu menjadikan bagian daripada saya untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau saya sudah didapuk, dicalonkan, saya nggak akan mundur, saya nggak akan menolak, karena saya sadar bahwasanya saya sebagai warga di RW 07 tentunya saya punya hak untuk dicalonkan. Ya dari situlah. Jadi sebenarnya itu konteksnya seperti itu. Jadi bukan karena saya kemaruk, pengen kedudukan, pengen jabatan, enggak penting. Enggak penting itu semua buat saya. Yang penting buat saya adalah mengabdi, memberikan nilai manfaat ya kepada diri saya pribadi, keluarga, dan masyarakat. Udah selesai di situ. Karena tadi disampaikan Pak Prayogo, ya dalam hal ekonomi alhamdulillah saya sudah cukup. Makanya waktu saya dulu menjabat jadi RW, mohon maaf ini bukannya kita nyoba, bukan. Ya karena ya tetap memang enggak pernah saya ambil, saya kasih bendara, udah gunakan ayo buat makan-makan, buat apa? Kenapa? Saya sudah diberikan rezeki yang halal oleh Allah, yaitu melalui pekerjaan saya. Itu Pak Prayogo yang mendasari. Luar biasa ya jawaban dari Pak Haji, luar biasa. Jadi begitu ya Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, seluruh warga RW 07, itu alasan yang mendasari Pak Haji untuk maju kembali karena ingin bermanfaat kembali ya, selain untuk keluarga juga untuk masyarakat tentunya. Karena beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan religius, keagamaan ya, baik di dalam wilayah RW 07 maupun di luar ya. Beliau ini juga salah satu pengurus di NU ya. Baik, selanjutnya tentunya ya Bapak sekalian, seluruh warga RW 07, hari ini kita juga live, silahkan bisa bantu tap layarnya gitu ya. Karena ini bisa menjadi pendidikan ataupun edukasi tentang kontestasi pemilihan RW. Jadi kita lebih cerdas lagi, bisa mengedukasi langsung ya kepada seluruh masyarakat RW 07 khususnya. Nah, kita nanti akan langsung tanya apa sih sebetulnya program dan visi misi ya. Dan jangan lupa ini juga nanti akan berlaku buat calon ya ketua RW 07 yang satunya, yaitu Pak Edwin Syah. Jadi nanti ikuti juga live maupun nanti akan hadir podcastnya yang kita nanti akan di-share juga ke seluruh warga RW 07. Dan ini mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik dan pendidikan politik, walaupun ini kecil-kecilan yang Pak Haji bilang, tapi ini mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik buat kita semuanya. Baik Pak Haji, nih saya mau tanya nih ya, biar warga ini nggak bertanya-tanya ya tentang program. Nah, satu yang akan saya tanya nih ya, apa sih sebetulnya, tentunya biasanya pertanyaan yang ditanyakan adalah apa sih sebetulnya visi dan misi utama ya Pak Haji ya untuk RW 07 ini ke depannya, mau seperti apa ya visi misinya? Silakan Pak Haji untuk visi misinya. Terima kasih. Jadi kalau saya itu ya Pak ya, ini saya itu orang yang rasionalis, orang yang realistis. Jadi saya itu yang ngomong sesuai dengan apa yang ada. Jadi karena apa? Karena katakanlah kalau kita nanti ngomong mulu-mulu padahal itu bukan kapasitas saya, bukan domain saya, ya takutnya saya cuma hanya menyenangkan dalam hal
tutur kata, tapi nanti saya tidak menghasilkan sesuatu secara maksimal. Jadi sebelum saya sampaikan mengenai visi dan misi, yang jelas perlu diketahui sebenarnya apa sih tugas pokoknya RW. Karena ini pemilihan RW ya, sebenarnya tugas pokoknya dan fungsinya RW itu satu, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas ketua RT di bawahnya. Jembatan pemerintah menjadi penghubung utama antara para ketua RT dan pemerintah desa atau kelurahan. Terus penggerak kegiatan, mengorganisir kegiatan sosial, keamanan, dan program pembangunan yang lebih besar dari lingkup satu RT. Dalam hal administrasi, mengelola administrasi keuangan dan data wilayah di tingkat RW. Nah, hubungan keduanya antara RT dan RW itu seperti apa? Ya, sebagai hierarkinya, RT berada di bawah RW, semua kegiatan RT berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab RW. Tujuan dari semuanya itu apa? Memperkuat pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, mewujudkan kehidupan Pancasila, dan mendukung program pemerintah dari tingkat bawah. Nah, sebenarnya itulah ya namanya tupoksi, tugas pokok fungsinya RW seperti itu. Jadi di dalam koridor yang lain yang menyangkut mengenai pembangunan dan segala macam apapun itu tidak menjadi tugas pokok. Karena apa? Pembangunan itu sifatnya mutlak. Nah, nanti lebih jelasnya saya bacakan dulu visi-visinya, baru nanti kita masuk di dalam ranah-ranah mengenai pembangunan seperti itu yang barangkali dikhawatirkan banyak orang. Terus ya itu juga menjadi sesuatu yang bagaimana gitu ya. Ya itu nanti kita bahas itu Pak Warego nanti. Ya. Nah, sekarang coba saya bacakan visi dan misi saya sebagai calon ketua RW 07. Ya, harapan saya ya mudah-mudahan dengan visi ini mampu menyentuh ya, membuka ruang hati para warga di RW 07 ya untuk bisa menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan realitas nalar kita itu. Berikut visi dan misi kami. Visi menjaga dan merawat kedaulatan warga RW 07 dengan sikap kepemimpinan yang aspiratif dan netralitas, menjaga persaudaraan, kesatuan dan persatuan, menghargai perbedaan untuk terciptanya rasa nyaman dalam menjalankan tatanan sosial kemasyarakatan, menjunjung tinggi azas musyawarah dan mufakat, serta menjalankan amanah dengan jujur, bertanggung jawab dengan penuh keterbukaan. Nah, ini visi itu penting. Jadi visi itu ibarat sebuah bingkai, ya platform seperti apa? Nah, disinilah di bawahnya nanti itu ya ada namanya juga misinya seperti apa, tapi bingkainya seperti itu. Jadi anggaran ini senjata utamanya itu seperti itulah namanya visi. Nah, kenapa saya menjaga dan merawat kedaulatan RW 07 dengan sikap kepemimpinan yang aspiratif dan netralitas. Jadi perlu kita sadari bersama bahwasanya rakyat, dalam hal ini warga, itu harus punya kedaulatan. Hakikatnya memang seperti itu. Kekuasaan itu ya ada di tangan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya bisa diistilahkan ya kekuasaan itu ya dari warga, oleh warga, untuk warga. Nah ini karena ngomong kedaulatan itu konteksnya dengan namanya kekuasaan atau kepemimpinan. Sehingga di sini bisa kita garis bawahi bahwasanya namanya ketua RT atau ketua RW atau dalam konteks yang lebih tinggi lagi yang namanya dalam hal demokrasi, semuanya itu adalah basicnya, subjeknya adalah rakyat. Kenapa seperti itu? Nah, karena kita sadari semua itu berasal dari rakyat. Mau jadi apapun itu semua jadi rakyat. Saya jadi calon ketua RW dan mungkin terpilih jadi ketua RW